Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya, tidak kurang suatu apapun, dan hasil pertaniannya selalu mendapatkan hasil yang maksimal ya, dan manfaat dan barokah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman ya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengendalikan hama tanaman berupa belalang ya. Jadi kita tulis saja di sini di kolom pencarian belalang ya. Ini di obatsawah.com, situsnya obatsawah.com, kita cari belalang. Nah, di sini ada banyak sekali obat yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama berupa belalang. Di sini kita coba pakai sidametrin teman-teman. Nah, ini dia seperti ini ya. Nah, ini sidametrin seperti ini gambar produknya ya, sebelah kiri Anda ya. Nah, ini yang tengah ini adalah penjelasannya ya, penjelasannya, ini judulnya. Kemudian di sini adalah ilustrasinya. Ini diambil dari berbagai sumber dari google.com ya teman-teman, diambil dari Google. Nah, langsung saja ya ke teman-teman ya. Jadi sidametrin ini apa? Sidametrin ini adalah insektisida kontak dan lambung ya. Ya, masih termasuk golongan piretroid dengan aksi yang cepat ya, dapat mengendalikan hama seperti belalang dan lainnya seperti wereng, kutu dan lain sebagainya. Itu bisa dikendalikan menggunakan sidametrin ini teman-teman. Khususnya untuk yang kita bahas saat ini adalah hama belalang. Nah, umumnya hama belalang ini dia menyerang tanaman seperti padi ya, jagung, kemudian kedelai, kacang panjang, dan banyak sekali ya. Pepaya, sawi, sorghum itu juga biasanya diserang, daunnya dimakan oleh hama belalang. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sidametrin ini bahannya adalah sipermetrin ya, kandungannya 50 gram per liter. Ini bisa digunakan untuk pengendalian hama penting seperti ulat graya, ulat tanah ya, khususnya seperti belalang tadi. Kemudian dosisnya berapa ya, kita lihat di sini teman-teman. Untuk tanaman misalnya jagung yang terserang hama belalang ya, maka digunakan dosis 2 ml per liter ya. Kalau tutupnya ini tuh kurang lebih 5 ml. 5 ml berarti kalau satu tangki 16 liter ya kan. Kalau 2 ml per liter berarti 16 liternya kan kurang lebih di angka 32 ml per tangki ya kan, atau 30 ml per tangki. Kita bulatkan biar mudah. Jadi kalau 30 ml, sedangkan tutupnya sidametrin ini kan 5 ml volumenya, berarti dikalikan 6. Jadi 6 tutup per tangki 16 liter. Namun ya teman-teman perlu diingat bahwa sebenarnya dosis ini adalah relatif teman-teman ya. Relatif itu tergantung usia tanaman juga. Jangan terlalu banyak jika tanaman masih muda. Kita bisa pakai dosis di angka 25 ml per tangki 16 liter sebagai permulaan atau awal penyemprotan. Jika dengan dosis 25 ml sudah bisa dihentikan serangan belalang ini ya, maka kita pakai dosis itu dulu, dan kemudian kalau hama sudah selesai kita hentikan. Tapi kalau misalkan hamanya tidak bisa dikendalikan dengan dosis 25 ml, berarti kita pakai dosis 30 ml per tangki 16 liter ya. Tetapi yang kita kendalikan misalkan di tanaman padi ya. Kalau tanaman padi itu dosisnya adalah 1,5 ml per liter. Biasanya itu dengan dosis itu hama belalang sudah bisa dikendalikan teman-teman ya. Berarti kalau 1,5 ml dosisnya per tangki 16 liter itu rata-rata ya 20 sampai 25 ml per tangki, atau 4 sampai 5 tutup. Itu ya teman-teman ya. Itu sudah bisa. Nah, kenapa kok di sini berbeda? Karena di sini menyesuaikan dengan bentuk ataupun fisiologis tanaman ya. Jadi kalau tanamannya kecil-kecil itu kalau dikasih dosis tinggi biasanya akan terjadi fitotoksisitas atau daunnya menguning
gitu teman-teman ya, atau stres, cara mudahnya seperti itu. Tapi kalau tanaman jagung itu kan daunnya lebar dan dia fisiologisnya secara fisik dia kuat ya teman-teman. Jadi dan penyemprotannya pun tidak lambat ya, bisa sangat cepat, pes gitu sambil lari kan bisa kalau tanaman jagung itu. Nah, maka dosisnya menggunakan 2 ml per liter teman-teman ya. Dan daunnya kan besar jagung itu. Nah, jadi kalau disemprot secara menyeluruh, kalau dosisnya kecil, nanti kalau nggak terkena hama juga akan percuma teman-teman. Jadi kita pakai dosis yang tinggi untuk tanaman jagung. Nah, untuk tanaman perkebunan nanti bisa disesuaikan sendiri, bisa dilihat ini dosisnya untuk kelapa sawit, karet, tembakau, teh, dan jambu. Kemudian untuk tanaman sayuran seperti cabai, bawang merah ya, ini ada dosisnya sendiri, bisa dilihat teman-teman ya, gitu. Nah, untuk teman-teman kalau dosisnya ini nggak kelihatan ya, teman-teman bisa melakukan zooming atau memperlebar layar HP seperti ini teman-teman ya. Nah, nanti bisa dibaca tulisannya sambil menyimak ya teman-teman, sambil didengarkan videonya sambil membaca. Nah, itu untuk tanaman, dosis tanaman buah. Kemudian untuk dosis tanaman hias di sini, nah anggrek, krisan dan sebagainya. Nah, di sini ada peringatan teman-teman ya. Interval atau jarak waktu penyemprotan ini menyesuaikan dengan tingkat serangan hama. Ya, kalau di sini tadi misalkan di tanaman jagung, ya ini intervalnya 7 sampai 10 hari penyemprotannya. Tapi kalau hamanya sangat banyak, maka kita harus melakukan secara berturut-turut, tidak harus menunggu 7 hari atau 10 hari baru kita semprot lagi, itu enggak. Ya, kita harus menyesuaikan dengan tingkat serangan hama. Kalau hamanya banyak sekali, maka kita harus menyemprot minimal 2 atau 3 hari berturut-turut agar hama itu segera berkurang. Nah, setelah hama berkurang drastis ya, setelah hamanya banyak, jumlahnya banyak yang hilang, maka kita bisa lakukan penyemprotan dengan interval sesuai anjuran ini ya, gitu teman-teman. Nah, kalau intervalnya langsung 7 atau 10 hari gimana? Ya nanti kalau hamanya terlalu banyak tapi kita menyemprotnya nunggu seminggu sekali, yo tanaman kita keburu hancur. Karena apa? Karena hama itu datang pergi teman-teman ya. Yang kemarin sudah mati, besok datang lagi itu juga bisa. Nah, maka kita harus waspada dan sering-sering menengok ke ladang kita teman-teman, atau sawah kita. Kemudian peringatan berikutnya yaitu hentikan pemakaian jika serangan sudah berhenti, agar tanaman kita tidak stres terkena bahan aktifnya berupa sipermetrin tadi teman-teman. Ya, sama seperti ketika kita sakit kepala, ketika sakit kepalanya sudah hilang ya kita nggak usah minum obat lagi, seperti itulah, sama ya, biar nggak overdosis. Kemudian hentikan pemakaian jika terjadi stres. Jadi misalkan daunnya awal mulanya hijau, tapi setelah kita lakukan penyemprotan selama 3 hari atau 2 hari berturut-turut, kok daunnya berubah jadi kuning, itu namanya tanamannya stres teman-teman. Atau kalau istilah di sini itu namanya kantep ya. Jadi kita harus hentikan dulu penggunaan sipermetrin ini jika terjadi stres pada tanaman. Nah, kita pulihkan dulu stresnya dengan cara apa? Kita kasih asam amino, atau kita beri pupuk susulan atau pupuk daun juga bisa teman-teman. Kemudian kita siram. Maka dalam waktu kurang lebih 5-10 hari akan ada perubahan dan kembali sehat tanamannya teman-teman. Kemudian untuk cara kerjanya bagaimana? Nah, jadi sipermetrin ini kan insektisida kontak dan lambung ya. Nah, ketika disemprotkan ke tanaman ya, setelah dilarutkan tadi dengan dosis anjuran, maka sipermetrin ini dia akan masuk ke dalam sistem syaraf hama teman-teman ya, melalui kutikula ataupun saluran pencernaan. Bisa masuk melalui kulitnya atau bisa masuk ke pencernaan melalui mulut atau ketika dia makan. Nah, cara kerjanya dia akan mengganggu fungsi saluran ion natrium pada syaraf hama teman-teman, pada sel syarafnya ya. Ini mengakibatkan saluran natrium ini akan selalu terbuka sehingga impuls listrik ini akan terus mengalir.
Impuls listrik itu apa sih ya? Impuls listrik itu ibaratnya sinyal ya yang ada pada tubuh kita. Tidak hanya serangga ya, kita pun punya impuls listrik di dalam syaraf. Artinya ketika kita misalkan tangan kita dipegang orang, nah kulit kita akan merasakan dipegang itu akan merasa. Kenapa? Karena di situ ada ya semacam istilahnya impuls listrik itu seperti sinyal, ada sinyal kemudian diteruskan ke otak. Nah, otak itu akan menjelaskan bahwa oh saya dipegang. Nah, itu namanya impuls listrik. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi impuls listrik ini akan terus mengalir ketika saluran ion natrium itu terganggu. Sehingga stimulasi syaraf ini akan berlebihan dan terus-menerus terjadi. Nah, karena stimulasi syarafnya berlebihan, nah hama ini akan jadi kejang teman-teman. Setelah kejang dia akan kehilangan koordinasi. Kehilangan koordinasi itu ibaratnya sebenarnya saya pengen terbang, ya ibaratnya hama itu gitu. Saya pengen loncat tapi nggak bisa karena organ tubuh saya itu yang lain nggak bisa saya koordinasikan gitu kan, nggak bisa saya kendalikan seperti itu. Akhirnya dia nanti lumpuh teman-teman. Nah, setelah hama ini lumpuh atau belalang ini lumpuh, dia akan berhenti makan lalu mati dalam waktu yang sangat cepat. Nah, di sini disebutkan sebagai efek knockdown. Artinya dia yaitu tadi, efek knockdown dari spermatrin ini sangat cepat dan sangat kuat. Ya, maka disebut juga spermatrin ini adalah sebagai insektisida kejutan. Ya, artinya tiba-tiba langsung geletak gitu aja. Jadi ketika kita semprot mungkin waktu 5-10 menit sudah kelihatan hamanya pada jatuh teman-teman. Nah, itu namanya efek knockdown dari spermatrin. Gitu ya teman-teman ya, ini ilustrasi hamanya di sebelah kanan Anda ini teman-teman. Nah, ini belalang makan daun dan batang padi di sini. Nah, ini belalang coklat juga ya. Jadi kalau sedikit atau hanya 1-2 itu biarkan aja teman-teman, biarkan dia hidup, karena sebenarnya dia sendiri adalah belalang ini ya teman-teman. Ini juga sebagai musuh alami dari wereng. Jadi belalang ini juga makan wereng juga teman-teman. Ya, dia juga makan semut pada cabai itu juga dimakan. Ya, cabai kalau ada semutnya itu kan daunnya bisa keriting. Ya, bisa keriting. Tapi kalau ada belalang di sekitar situ ya semutnya juga akan sedikit demi sedikit akan hilang. Itu manfaatnya belalang juga ada. Tapi kalau belalang ini berubah menjadi musuh petani, artinya dia menginvasi ataupun menyerang tanaman kita, ya dia berarti berubah menjadi hama dan itu harus dikendalikan. Kalau tidak kita bisa gagal panen dan akhirnya kita sendiri yang tidak bisa makan. Nah, yang mati nanti kita teman-teman, gitu ya. Maka kalau jumlahnya sedikit ya biarkan aja, biar dia makan lah gitu kan, nggak apa-apa. Tapi kalau jumlahnya banyak dan kira-kira bisa menyebabkan gagal panen, maka kita harus segera melakukan pengendalian agar kerusakannya tidak meluas. Saya kira itu. Kemudian keunggulannya apa ya? Keunggulan sidametrin ini ya bisa sambil dibaca. Ya tadi efeknya itu cepat sekali. Ketika kena bisa langsung mati dalam waktu ya mungkin 5-10 menit teman-teman. Kemudian spektrumnya luas atau jangkauan ataupun jenis hama yang bisa dikendalikan itu banyak. Tidak hanya belalang tapi wereng ya, walang sangit, hama ulat-ulatan gitu bisa teman-teman ya. Trips itu juga bisa dikendalikan menggunakan sidametrin ini teman-teman ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Kemudian dia kerjanya secara kontak dan lambung ya. Kemudian formulasinya itu dia tuh minyak ya, emulsifiable konsentrat. Jadi nanti ketika dilarutkan ke air dia akan berubah warna menjadi putih ya. Dia ini termasuk stabil ketika dilarutkan ke dalam air. Jadi nggak mudah menggumpal lagi teman-teman. Kemudian yang kelima, keunggulannya adalah cocok untuk berbagai tanaman ya teman-teman ya. Bisa untuk padi, jagung, sayuran, buah-buahan. Nah, untuk sayuran ini peringatan teman-teman ya, seperti bayam, sawi, caisim, sawi putih, selada. Yang penting sayur ya, sayur yang bisa dimakan daunnya. Itu harapan saya adalah apa? Ketika kita melakukan penyemprotan, jangan sampai kita semprot sampai panen. Jadi
minimal 7 hari sebelum dipanen ya, penyemprotan itu harus dihentikan. Agar apa? Daun yang dikonsumsi oleh manusia atau konsumen nanti itu tidak meracuni orang. Itu berbahaya teman-teman ya. Atau tidak kita makan sendiri misalkan gitu. Maka 5 hari minimal 7 hari itu penyemprotan harus sudah dihentikan. Ya, kalau untuk pengendalian ya bisa dikendalikan dengan disemprot air gitu aja nggak apa-apa. Ya, yang ringan-ringan saja. Untuk menghalau atau mengusir, untuk sekedar mengusir hama itu pakai air aja nggak apa-apa teman-teman. Ya, karena sudah memasuki musim panen, maka untuk menghindari keracunan pada konsumen, lakukan penghentian penyemprotan itu dilakukan 7 hari minimal. Kalau bisa 10 hari lebih bagus ya. 10 hari sebelum panen itu penggunaan sidametrin ini dihentikan. Itu. Nah, saya kira itu ya teman-teman ya, keunggulan sidametrin dan penjelasannya obat untuk mengendalikan hama belalang pada tanaman yang kita tanam. Ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, mohon dibantu klik tulisan subscribe di bawah video ini teman-teman ya. Dan ini gratis sebagai bentuk dukungan kepada kami ya, agar kami tetap semangat membuat video tentang ilmu pertanian yang lain. Nah, kalau di websitenya di obatsawah.com ini teman-teman bisa membagikan ke Facebook, Twitter, WhatsApp, dan Telegram. Nah, ini bisa dan bisa dibaca juga untuk pestisida yang lain. Nah, ini bisa dikunjungi sendiri, obatsawah.com ini gratis juga teman-teman ya. Nah, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Sebagai manusia biasa saya banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.